Wah, wah, ternyata simpanannya di sini ya. Emang orang kaya mah beda, koleksi emasnya banyak banget ternyata. Huh, pantes saja hidupnya tenang terus. Ah, ambil satu aja nggak bakal ketahuan kok. Kalau cuma satu, mana mungkin mereka sadar. Loh, Tante Rini, Nadia, kok malam-malam ke sini? Ada apa ya? Il, sorry ya kita baru datang. Soalnya di rumah sumpek banget, nggak bisa buat mikir. Lagian gue butuh suasana baru biar cepet dapat kerja. Maksudnya, suasana baru gimana? Kalian bawa koper dan tas begini. Gini yuk, gue sama ibu tinggal di sini dulu sementara ya. Nggak lama kok, janji. Kalau nanti gue udah dapat kerjaan yang gajinya gede, gue pasti langsung cari tempat kos sendiri. Lagian rumah lo kan luas. Masa buat sepupu sendiri aja nggak boleh? Nat, ini kan rumah gue. Gue butuh privasi setelah kerja seharian. Lagian, mama lagi nggak enak badan di dalam. Masa kalian mau numpang mendadak tanpa bilang-bilang? Ayo, jangan pelit sama keluarga sendiri. Kamu itu kan sudah mapan, sudah kerja. Masa saudara sendiri mau numpang sebentar aja dipersulit? Lagian, nanti kalau Nadia sudah dapat kerja, pasti kamu juga dibantu sama dia. Kita ini keluarga yuk, harusnya saling bantu. Tapi tante, ini bukan soal pelit atau enggak. Udah deh yuk, jangan banyak mikir. Ayo masuk, gue udah capek banget nih di jalan. Oh iya, ada makanan di dalam kan? Gue lapar banget. Ayu, maaf ya nak, ibu ketiduran semalam. Badan ibu masih kurang sehat, kepala ibu rasanya pening sekali sejak kemarin. Ibu baru bangun pas dengar suara berisik di luar. Ini koper siapa ya Yuk? Kok ada di ruang tamu? Semalam ibu dengar suara-suara, tapi karena kondisi ibu lagi drop, ibu nggak sanggup keluar kamar. Apakah ada tamu yang datang kemalaman? Itu koper Nadia sama Tante Rini, Bu. Semalam mereka datang mendadak, minta izin tinggal di sini sementara. Aku sudah bilang kalau mama lagi sakit dan aku butuh privasi. Tapi Tante Rini malah memaksaku dan bilang kalau kita jangan pelit sama keluarga. Hah? Mereka nginep di sini? Ya ampun. Ayu, badan ibu saja masih seperti ini. Bagaimana ibu mau melayani tamu? Kenapa mereka tidak bicara dulu sama kita? Lagi pula, bukannya rumah mereka masih ada? Ini pasti akan membuat kamu makin capek, nak. Pekerjaan kamu di kantor kan sedang banyak-banyaknya. Aku tahu, Mah. Aku juga bingung harus gimana. Tadi malam mereka langsung masuk gitu saja. Bahkan mereka sudah menuntut ingin dibuatkan makanan. Aku nggak tahu harus menolaknya gimana. Ya udah, Mah. Aku berangkat kerja dulu ya. Mama istirahat saja di kamar. Jangan terlalu memikirkan mereka. Kalau ada apa-apa, Mama langsung telepon aku ya, Mah. Jujur, firasat aku nggak enak banget. Nadia itu kan dari dulu orangnya pemalas, nggak tahu diri. Tante Rini juga sama saja, malah mendukung kelakuan anaknya yang kayak gitu. Sudah, kamu jangan berpikiran buruk dulu. Nanti kalau badan mama sudah enakan, mama coba ajak mereka bicara baik-baik soal batasan di rumah ini. Iya, Mah. Tapi semoga saja mereka mau dengerin. Ya udah, aku berangkat dulu ya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, nak. Yuk, dari tadi aku perhatiin muka kamu kusut banget. Kayak baju belum disetrika. Padahal biasanya kamu paling semangat kalau sudah masuk kantor. Ada masalah apa? Cerita dong, jangan dipendam sendiri. Iya, Din.
Sorry kalau muka aku gak enak dilihat. Jujur, lagi bete banget pagi ini. Bukan karena kerjaan, tapi karena kondisi di rumah aku. Rumah? Kenapa lagi? Bukannya biasanya rumah kamu itu paling adem buat pulang? Iya, tapi sekarang sepupu aku sama ibunya tiba-tiba pindah ke rumah tanpa diundang tadi malam. Mereka bawa koper segede gaban semalam. Langsung masuk gitu aja, kayak rumah nenek moyang mereka. Sepupu kamu yang pengangguran itu? Bukannya dulu pernah bikin masalah juga? Kok bisa-bisanya mereka numpang gitu aja? Itu dia masalahnya, Din. Aku bukannya nggak mau bantu keluarga ya, tapi aku udah tahu banget kelakuan sepupu aku itu. Dia itu tipe parasit, Din. Dikasih hati minta jantung. Mama aku lagi kurang sehat. Bukannya bantu jaga, dia malah semena-mena di rumah. Tante Rini, ibunya, juga malah sama aja. Bilang aku poit lah, keluarga harus bantu lah. Padahal mereka sendiri nggak tahu diri. Ya ampun Yu, itu sih bukan keluarga, itu namanya ujian kesabaran. Kamu harus tegas Yu, kalau mereka didiemin nanti malah ngelunjak. Kamu tahu sendiri kan, tipe orang kayak gitu kalau udah nyaman bakal betah tinggal selamanya di rumah orang. Mas, mau beli kuota nih. Tapi mas, boleh ngutang dulu nggak ya? Soalnya dompet saya lagi ketinggalan di rumah sepupu saya. Nanti sore, pas sepupu saya pulang kerja, pasti saya bayar kok. Tenang aja. Waduh, maaf banget nih Mbak. Bukannya nggak mau bantu, tapi kita di sini nggak bisa sistem utang. Emang sepupunya siapa ya Mbak? Kok saya baru lihat wajah Mbak? Perasaan saya hafal semua di sini. Tapi Mbak kayaknya baru ya? Oh, saya emang baru pindah ke sini. Mau tinggal lama di rumah sepupu saya. Namanya Ayu, Mas. Masa Mas nggak kenal? Rumahnya kan nggak jauh dari sini. Yang catnya warna putih krem itu loh. Oh alah, Mbak Ayu. Ya kenal banget atuh. Mbak Ayu mah orangnya baik banget, rajin. Terus sering beli paket di sini juga. Orangnya sopan lagi. Wah, bagus dong. Ternyata nama si Ayu di sini bagus banget. Ini mah kesempatan emas. Kalau kayak gini caranya, gue bisa ngutang apa aja di sini. Terus biar si Ayu yang beresin bayarannya. Lagian dia banyak uang. Masa urusan kecil kayak gini dia nggak mau bayarin? Apalagi sama sepupu sendiri. Nah, itu dia. Karena saya saudaranya, jadi Mas tenang aja. Pasti dibayar. Saya cuma butuh kuota buat apply kerjaan nih, Mas. Masa Mas mau nahan rezeki orang yang mau berusaha kerja? Lagian, besok-besok saya bakal sering kesini kok. Gimana ya Mbak? Kalau Mbak Ayu sendiri sih, saya percaya. Tapi kalau saya beneran gak enak sama Mbak Ayunya. Kalau nanti malah jadi masalah. Mas, denger ya. Saya ini sepupu dekatnya. Nanti kalau Mas nggak kasih saya bilangin ke Ayu. Kalau Mas nggak ramah sama keluarganya loh. Nanti malah dia nggak mau beli di sini lagi. Mau? Ya jangan gitu dong Mbak. Ya sudah Mbak. Tapi Mbak udah bilang kan ke Mbak Ayunya. Kalau Mbak mau ngutang, takutnya nanti malah saya yang kena tegur sama Mbak Ayunya. Ya elah Mas, itu sih urusan gampang. Pasti nanti dia seneng kok kalau tahu sepupunya dibantu. Cepetan Mas, saya buru-buru nih. Ada urusan penting. Rini, mumpung matahari belum terlalu tinggi, boleh minta tolong nggak? Antarin aku ke pasar yuk, Rin. Aku mau belanja bahan buat masak makan malam nanti. Stok kulkas udah kosong banget. Aku mau masak yang enak, biar Ayu pulangnya nggak makin capek. Aduh Mbak, kamu aja deh yang kesana. Males banget tahu. Di luar itu panahnya minta ampun. Nanti kalau kulit aku gosong atau makin hitam gimana?
Kan ribet harus perawatan lagi. Tapi Rin, badan aku masih lemes banget. Makanya aku minta tolong anterin sama kamu. Lagian, zaman sekarang ngapain sih repot-repot ke pasar, Mbak? Panas-panasan, bau, becek lagi. Tinggal buka aplikasi, klik-klik, pesen. Tunggu di rumah. Beres kan? Enak, praktis, gak bikin capek. Lagian, Ayu kan udah kerja, penghasilannya gede. Masa iya sih dia gak punya uang buat sekedar pesan makan lewat aplikasi? Gak usah irit-irit lah Mbak. Hidup itu dinikmati, bukan disusahin sendiri. Ya sudah, kalau kamu memang gak mau bantu, biar aku pergi sendiri saja. Ya bagus, pergi aja sendiri. Lagian ngapain sih ngajak-ngajak? Ganggu banget. Lagi asik nonton drakor, malah disuruh panas-panasan ke pasar. Kaki gue bisa bengkak, kulit gue bisa rusak. Lagian, syukurlah kalau dia pergi. Ini dia kesempatan bagus yang gue tunggu-tunggu. Akhirnya sepi juga. Udah saatnya gue beraksi. Rumah ini emang gede banget. Sayang kalau gak ada yang gue ambil buat modal hidup gue. Mumpung si Ayu lagi kerja dan si orang tua sakit itu lagi belanja, saatnya gue cari harta karun di kamar mereka. Gampang banget tinggal di sini. Tinggal ambil apa yang gue mau. Beres. Wah, ternyata simpanannya di sini ya. Emang orang kaya mah beda. Koleksi emasnya banyak banget ternyata. Pantes saja hidupnya tenang terus. Ambil satu aja gak bakal ketahuan kok. Kalau cuma satu, mana mungkin mereka sadar. Lagi pula, nanti juga si Ayu bakal beliin mamanya yang baru lagi. Dia kan sudah banyak uang juga. Pasti dibeliin lagi itu buat orang tuanya. Tante Rini, Tante ngapain di kamar mama? Itu apa Tante? Tante ngambil emas mama. Ya ampun, bener ya firasat aku semenjak kalian di sini. Pasti kalian ada niat jahat. Kalian benar-benar gak tahu diri ya. Dikasih tumpangan malah maling. Enggak yuk, Tante cuma mau lihat-lihat. Tadi Tante ngerasa kayak ada yang jatuh di sini. Makanya Tante masuk. Bohong, Tante maling kan? Tante manfaatin mama yang gak ada di rumah buat nyolong perhiasannya. Untung aja aku cepet pulangnya. Tante bener-bener keterlaluan. Ayu, ada apa ini? Kenapa Tante Rini ada di kamar mama? Dan kenapa kamu teriak-teriak, nak? Mah, lihat. Tante Rini masuk ke kamar mama diam-diam dan ambil gelang emas mama. Dia maling, Mah. Rini, aku buka pintu rumah untuk kamu karena kamu keluarga. Aku beri tempat berteduh saat kamu bilang susah. Tapi kenapa kamu setega ini sama aku? Apa kurang baik perlakuan kami sampai kamu harus mencuri di rumahku sendiri? Pada akhirnya, kesabaran Ayu dan ibunya bukanlah tempat pelarian bagi mereka yang tidak tahu diri. Nadia dan Tante Rini harus menanggung pahitnya harga dari keserakahan dan kemawasan yang mereka pelihara sendiri. Mereka datang membawa koper penuh dengan harapan palsu, namun pergi dengan tangan hampa karena perilaku buruk yang mereka tanamkan. Hubungan sepupu yang seharusnya menjadi benteng perlindungan justru mereka hancurkan dengan pengkhianatan dan pencurian. Karma tidak pernah datang dengan suara yang keras, namun ia selalu datang tepat pada waktunya. Dan bagi Ayu, rumahnya kini kembali menjadi tempat berteduh yang aman, tanpa bayang-bayang sepupu maut yang tak tahu diri.